Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi. Masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Bagi yang mau tanya langsung chat di 081 665 8779 ya. Bagi yang sudah chat belum saya jawab langsung, sabar, semua pasti akan saya jawab. Karena banyak sekali Pak, ini ribuan yang masuk di WA saya sampai waduh ini pusing belum jawab semua ini. Padahal saya sering kemana-mana keliling-keliling di jalan belum bisa jawab. Pas ada kesempatan duduk sebentar saya pasti akan jawab ya. Untuk Pak Ardianto yang ada di Bekasi menanyakan masalah proses pemijahan dengan cara rombongan Pak. Saya sudah punya ikan gabus jumlahnya 20 ekor. Saya campur menjadi satu, tetapi dalam sudah waktu 2 bulan ini saya belum mendapatkan ikan gabus saya bertelur. Mohon pencerahannya Pak Suwandi, lebih efektif mana proses pemijahan dengan cara rombongan atau dengan cara berpasang-pasang? Terima kasih Pak Suwandi. Jadi untuk proses pemijahan Pak, itu sebetulnya kalau menurut saya proses rombongan itu adalah proses penjinakan. Jadi jantan betina dicampur bersama-sama, kemudian nanti di situ dijinakkan. Dari liar dijinakkan, sesudah mau makan ikan, kolam dalam kondisi air dan ikan saja, tidak usah dikasih tanaman air. Setelah dia proses penjinaan, kemudian ikan itu mau makan, baru dipilah-pilah mana jantan mana betina. Ya, kemudian dicampur juga tidak apa-apa, satu kolam. Ya, yang tidak mau makan disingkirkan, kurus ya. Nanti obatnya pakai pisau dapur masuk ke penggorengan. Yang sudah gemuk mau makan dikumpulkan lagi, dikasih makan berupa katak ya, atau ikan dikasih terus saja 1 bulan atau 1,5 bulan. Nah, setelah di situ prosesnya sudah ada yang bertelur. Ya, di video saya sebelumnya sudah saya sebutkan caranya. Begitu sudah dikasih makan 1,5 bulan, puasakan 3 hari. 3 hari yang perutnya kembali kempes berarti tidak ada telurnya buat yang betina. Buat yang betina kok 3 hari puasa kok perutnya masih melebar, saat kita taruh di bak atau di lantai berarti sudah ada telurnya. Nah, di situ baru kita pilih jodoh-jodohkan satu pasang. Kalau menurut saya sebenarnya efektifnya tetap satu pasang Pak. Bagaimanapun semua makhluk di muka bumi ini perpasang-pasangan ya, hewan apapun itu. Ya walaupun sebenarnya banyak hewan juga bisa dikawin dengan cara massal, tetapi bagusnya tetap satu pasang. Pertama apa? Kalau rombongan seperti itu sebenarnya Bapak masih bingung nanti untuk membedakan jantan dan betina. Nah, jadi kalau Bapak sudah bisa memasangkan satu pasang berarti Bapak sudah tahu mana jantan mana betina. Sehingga dari sisi ilmu budidaya ada peningkatan, sudah bisa tahu ini jantan, ini betina, ini sudah tahu. Jadi nggak mungkin keliru. Nah, kalau masih bingung nonton video saya yang 448 itu di dunia ikan gabus, itu sudah ada cara membedakan jantan dan betina. Nah, itu dipraktekkan. Kemudian dengan cara berpasang-pasangan itu kita bisa meningkatkan produktivitas telurnya. Contoh misalkan saya ngawinkan 50 pasang, yang bertelur 30 pasang, jelas bisa dihitung berapa telur dari per pasang ikan gabus itu. Tetapi kalau kita dalam jumlah koloni, itu memang akan ada yang bertelur, tetapi yang bertelur cuma itu saja. Ya, yang berkuasa disitulah yang dia akan bertelur. Dan apa? Telur dari yang bertelur satu pasang itu kadang sering diganggu oleh yang lain. Jadi jumlahnya kadang berkurang karena telurnya ada yang makan. Ya, jadi induk di situ bisa memungkinkan juga stres karena dia menjaga telurnya dari godaan teman-temannya yang lain. Bisa memungkinkan telur itu dimakan kembali juga. Ya, jadi dalam proses pemijahan yang model koloni seperti itu kalau menurut saya sebenarnya kurang efektif. Kalau Bapak memang niatnya mau budidaya, memproduksi benih dalam jumlah yang banyak, misalkan untuk pembesaran maupun untuk dibisniskan, itu lebih baik berpasang-pasang. Nah, dengan cara perkawinan berpasang-pasang itu Bapak tahu nih kemampuan dan aset yang Bapak miliki. Wah, saya punya induk misalkan 50 pasang, saya punya induk misalkan 100 pasang, saya punya induk 200 pasang. Itu adalah aset Bapak. Kalau dalam proses budidaya seperti ini, itulah ATM Bapak. Itulah ATM yang Bapak miliki yang setiap bulan akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ya, misalkan satu pasang menghasilkan 5.000 ekor. Sekarang harga 1.000, berarti satu pasang itu menghasilkan 5 juta. Misalkan itu kan. Kalau satu pasang itu menghasilkan 10.000, berarti satu pasang itu menghasilkan 10 juta.
Berarti kalau di situ punya 100 pasang, ini bisa mempotensi menghasilkan 100 juta. Bisa bahkan kalau 10 pasang itu tadi 100 juta, kalau 100 pasang bisa 1 M. Itu potensi yang bisa didapatkan dari proses pembenihan. Tetapi kalau dalam proses pemijahan secara bersama-sama, Bapak tidak mungkin bisa ngekir nih, ini satu rombongan 20 bisa keluar berapa, nggak bisa. Karena apa? Tidak dipastikan 20 pasang itu ada yang bertelur dalam waktu 1 bulan 1 kali. Karena cukup sulit untuk memijahkan dalam rombongan. Kecuali memang di kolam tanah. Kalau kolam tanah rombongan mungkin tetap ada yang bertelur, cuma 1 pasang saja yang akan bertelur. Makanya saran saya, Bapak belajar untuk mulai memisahkan nih, memilah-milahkan sepasang. Sehingga apa? Tidak bingung nantinya. Kalau memang niatnya Bapak mau proses budidaya yang lebih profesional, disitulah caranya. Ya, kalau contoh misalkan saya punya base beton di belakang ini. Nah, base beton itu 1 pasang. Ya, saya punya misalnya 250 base beton, 250 pasang, di mana tiap bulan akan memproduksi benih. Nah, disitulah itu ATM kita. Ya, ATM kita yang bisa kita gunakan untuk menggali pundi-pundi rupiah. Ya, oke ya Pak ya, silakan dicoba, tetap semangat ya. Sudah punya 20 pasang ya, lumayan ya. Mudah-mudahan tetap sukses. Dan bagi teman-teman yang mulai membudidayakan ikan gabus, tetap semangat ya. Potensi perikanan ini sangat luar biasa. Kenapa? Satu-satunya ikan yang mempunyai kandungan albumin yang tinggi, minimal bagi teman-teman yang membudidayakan. Kalau memang belum mendapatkan penghasilan dari ikan gabus karena memang baru mulai, tetap mencoba. Minimal kalau sudah punya ikannya, dikonsumsi kan tetap sehat. Karena kandungan albumin ini sangat kita butuhkan buat tubuh kita agar tetap meningkatkan daya tahan tubuh dan tetap sehat ya. Tetap panteng terus nih bagi teman-teman yang belum ketemu ya channel ini. Ya, kemarin mungkin dunia ikan gabus sama sebetulnya, ini lanjutan. Dan ini memang akun saya sudah lama. Budidaya ikan gabus ini kita aktifkan kembali. Ya, langsung lanjut part berikutnya di channel budidaya ikan gabus. Tetap panteng terus dan sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.